Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat seiring salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabiat, insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah kelak nanti kita dipanggil sebagai umatnya, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para asatid, para sepuh, para bini sepuh, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Taqwa Bapak Ustadz Maftuh beserta staf pengurus jajaran yang lainnya, dan juga yang terhormat sahabat kami Bapak Ustadz Asep, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Parnu Gria Alam Sentosa Bapak Haji Tino Sutisno, alhamdulillah beliau hadir, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'lim kami. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka rutinitas kita, yaitu pengajian setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Mushola At-Taqwa. Mudah-mudahan ini jadi wasilah turunnya ridho, turunnya maghfirah, dan turunnya keberkahan, terutama mudah-mudahan jadi wasilah mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah majlis ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada malam hari ini yaitu materi kitab fikih yang masih menjelaskan tentang babut thaharah, yaitu masih menjelaskan tentang bersuci. Alhamdulillah, pertemuan ke belakang kita sudah beres menjelaskan tentang yang membatalkan wudhu. Berarti insyaallah pada malam hari ini materinya yaitu fardu wudhu atau rukun-rukun wudhu. Di awal sudah kita bahas bahwa dalam kitab Riyadhul Badi'ah didahulukan yang membatalkan terlebih dahulu, sementara rukunnya di akhir. Dalam kitab fikih yang lain biasanya rukunnya dulu, fardunya dulu, lalu yang membatalkan. Nah, maka yang sudah kita bahas yaitu yang membatalkan wudhu. Nah, maka sekarang kita membahas yaitu dalam kitab Riyadhul Badi'ah halaman 20 akan membahas tentang fardunya wudhu atau rukun-rukun wudhu.
Saya husnudon kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, insya Allah wudunya sudah benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ajat, kalau udah benar mah atuh gak usah belajar lagi rukun be itu. Bukan begitu maksudnya ya, karena kami hanya mengingatkan Bapak Ibu, khawatir wudu Bapak Ibu selama ini hanya ngikut-ngikut yang lain ya. Karena apa? Ibadah gak boleh ngikut-ngikut, tapi harus jelas dalilnya, harus jelas keterangannya ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap ibadah, setiap perbuatan min ghairi ilmin, tanpa mengetahui ilmunya, berarti hanya ngikut. Maka a'maluhu, amalnya mereka, mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, amalnya tidak akan diterima, jadi hanya sia-sia. Karena apa? Karena ibadahnya tidak mengetahui tentang ilmunya. Nah, maka ini hanya mengingatkan ya, mungkin yang dulu Bapak pernah mondok pesantren ya, yang pernah ngaji kitab Sapinah, ngaji takrib, ngaji bajuri, ngaji i'anah, termasuk kitab Riyadul Badiah ini, dalam kitab manapun pasti ada yang disebut dengan rukun-rukun wudu. Yang pertama kita bahas apa itu rukun, karena dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun ya. Kalau syarat ma wajaba wastamaro, segala sesuatu yang harus ada dalam ibadah dari mulai awal sampai akhir itu harus ada, itu namanya syarat. Ada yang namanya rukun, yang namanya rukun yaitu ma wajaba wan qata'a, segala sesuatu yang harus ada dalam ibadah tetapi tidak kontinu. Dalam arti apa? Beres ini lanjut ke kedua, lanjut ke tiga, lanjut ke keempat, tidak harus kontinu satu sampai akhir, tidak. Beda dengan syarat. Kalau syarat contoh harus suci dari hadas, mulai dari sholat sampai akhir harus suci. Nah kalau rukun beda, ma wajaba wan qata'a, harus ada tetapi tidak kontinu. Beres rukun 1 lanjut ke rukun 2, lanjut ke rukun 3 ya. Maka itu bedanya syarat dan rukun. Nah maka di sini akan membahas babul wudu'i, yaitu bab wudu, yaitu yang termasuk faraidul wudu'i ay al furudu, yaitu apa? Pardunya wudu atau rukunnya wudu. La yasiu al wudu illa biha sitatun, tidak sah wudunya illa biha sitatun, kecuali harus dengan 6 rukun. Nah Pak, jadi rukun wudu itu ada 6. La yasihu al wudu'u illa biha sitatun, tidak sah wudunya kecuali harus ada 6 rukun. Nah sebaliknya, ketika kita wudu terus rukunnya tidak ada atau salah satu rukun yang 6 tidak ada, maka wudunya tidak sah. Apa dalilnya ya? Apa dalilnya tentang wudu itu ada 6? Apakah itu wajib? Wajib Bapak Ibu. Dalil tentang wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat di rumah, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Itu merupakan rukun-rukun wudu, itu atas perintah Allah. Maka rukun wudu Bapak Ibu sepakat madahibul arba'ah 6. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah dinas dalam Al-Quran, sudah dinas dalam Al-Hadis. Jadi ini mah tidak ada perbedaan lagi Bapak Ibu. Tidak ada perikhtilafan dalam
rukun wudu. Madzhabul arba'ah, Hambali, Maliki, Hanafi termasuk Asy-Syafi'i itu sepakat rukun wudu ada 6. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, ketika kalian mau mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, kata Allah. Wa aydiyakum ilal marafiq, lalu basuhlah kedua tangan sampai sikut. Dan wa mashu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah apa? Yaitu kedua kaki sampai mata kaki. Oh, jadi itu dalilnya Pak ya. Nah, maka sekali lagi sepakat tuh ya. Anggota yang harus dibasuh ketika wudu yaitu ada 4 anggota. 1 wajah, kedua tangan, ketiga ru'us ya, sebagian rambut, yang keempat kaki. Sepakat. Karena apa? Di sini dijelaskan faqad fi haqqis salim wa ghairi arba'atu binasil Quran. Tuh kan? Wa wahidin bis sunnah. Tuh, karena sudah dinas dalam Al-Quran dan sudah dinas dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Qurannya tadi surah Al-Maidah ayat 6. Terus apa dalil hadisnya atau dalil sunnahnya? Nah ini ya. Karena apa? Segala sesuatu harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalam kitab Sahih Muslim. Mungkin Bapak yang punya di rumah. Dalam kitab Sahih Muslim halaman 125, yaitu hadis ke-226 ya, hadis ke-226. Di situ dalam hadisnya menjelaskan bahwa patawadda'u faghasala kafai salah samarratin. Nah ini cara-cara wudu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalilnya dalam kitab Sahih Muslim halaman 125 hadis ke-226. Di situ dijelaskan tata cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis 235 juga ada di situ. Ya, nanti kita bahas sambil pembahasan berjalan. Nah, maka kembali lagi sepakat rukun wudu sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah bahwa rukun wudu semuanya ada 6. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi. Kecuali kalau mau dilebihi itu bukan rukunnya tapi sunnahnya. Yang pertama yang termasuk rukun wudu al-awwalu an-niyatu, yaitu apa? Membaca niat. Nah ini dalam ibadah apapun termasuk di sini adalah wudu harus membaca niat. Apa dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyati, innama sihhatu a'malul ibadati bin niyati. Innamal a'malu, setiap perbuatan, bin niyati, itu tergantung niatnya. Maksudnya apa? Innama sihhatu a'malil ibadati bin niyat, sahnya sesuatu ibadah itu bin niyati, harus memakai niat. Terus wayajibu antakuna makrunatan bi awwali juz'in yugsaluhu minal wajhi.
Di mana tempat mulainya membaca niat ketika wudu? Nah ini ya. Nah mungkin disinilah yang sering ada perbedaan pendapatnya. Nah maka di sini wajibu antakuna, wajib hukumnya antakuna makrunatun bi awwali juz'in yugsiluhu minal wajhi. Wajib membaca niat berbarengan dengan membasuh juz yang pertama kali berada di wajah. Jadi gini Pak, mungkin kalau dicontohkan, biasanya kita mendidik anak baca niat dilapadkan Pak ya. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgari fardhu lillahi ta'ala. Nah, di mana tempatnya niat? Apakah cukup di lisan? Tidak Pak, karena di awal sudah kami bahas wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Berarti gimana cara pelaksanaannya? Lisan itu sunnah Pak, sama seperti baca usolli ya. Maka ada sholat gak pakai usolli sah, sholat pakai usolli sah. Jadi jangan ada perdebatan Pak, kamu harus pakai usolli, saya mah gak pakai usolli. Dua-duanya benar. Karena apa? Karena baca usolli itu sunnah, yang wajib niat di dalam hati, sama dengan wudu. Jadi nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang wajibnya mana? Begitu air di sini Pak, kalau dipraktekkan gini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Air di sini Pak. Nah, air di sini baru dalam hati kita, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu baru niat. Jadi bukan hanya talafuz Pak, tapi di dalam hati. Jadi awali juz'in, juz pertama kali kita basuh di wajah, maka disinilah tempatnya niat. Paham Bapak Ibu ya? Ya mungkin yang biasa ditalafuzkan itu sunnah, tapi wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya itu di mana tak? Di dalam hati. Ya, itu yang pertama, yaitu membaca niat. Bahkan wa minhu ma yajibu ghuslu min nahwil lihyati wa dalika. Dan bagaimana kalau seandainya ada yang jenggotnya tebal? Nah nanti ya ada di depan. Sekarang kita kembali ke niat dulu. Kapa wajaba yadatu ghuslu masabakoha laukoha lagwan yakhlu anin niyatil makmulati. Nah ini bagaimana kalau lupa niat? Lupa niat Pak, udah basuh tangan tadi niat enggak ya? Lupa niatnya Pak, maka maka itu wajib balik lagi, wajib diulang lagi dari awal. Karena apa? Karena tadi lupa membaca apa? Lupa membaca niat. Ingatnya di tengah. Kalau makan lupa baca bismillah, bisa baca bismillah di tengah-tengah ketika lagi makan. Tapi ketika lupa niat, i'adah, langsung balik lagi ke awal. Berarti ulangi lagi dari baca niat. Tuh. Dan wayanwi al-mutawaddo raf'ul hadasi pakot. Nah maka bagaimana kalau niatnya hanya niat untuk menghilangkan hadas, tetapi tidak niat untuk berwudu? Contoh, saya niat menghilangkan hadas kecil, ya. Nah maka di sini dijelaskan wayanwi al-mutawaddo raf'ul hadasi au fardhul wudu. Maka yang diwajibkan Bapak Ibu niat untuk menghilangkan hadas kecil, ya, dan niat kita untuk berwudu. Bagaimana kalau niatnya untuk menghilangkan hadas kecil?
tapi tidak niat untuk berwudu, lam yasi, tidak sah. Tapi kalau kita niat hanya wudu tetapi tidak niat untuk menghilangkan hadas kecil, itu sah. Berarti mendingan gini Pak, saya niat wudu, jangan saya niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah itu lam yasi Pak. Maka kita langsung B, saya niat untuk apa? Niat untuk berwudu. Karena di sini dijelaskan min ghairi dakarin fardin au adain wa inna makatpi biniyatil wudu ipakot duna niyatul ghusli. Tuh ya. Jadi cukup Pak, saya niat wudu. Pak, saya mah biasa. Saya niat wudu biar lengkap untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nah itu mah lebih afdol. Cuma kalau dibanding-banding, saya niat menghilangkan hadas kecil saja berarti lam yasi. Kalau niatnya saya niat untuk berwudu, yasi, itu masa wudunya. Nah itu Pak ya. Jadi kembali lagi, yang pertama adalah apa? Membaca niat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk rukun wudu, wasani ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Dalam wudu ada ghuslun, ada mashun. Awas. Ada ghuslun, ada mashun. Kalau ghuslun membasuh, berarti airnya harus ada. Jangan kayak anak kecil. Wudu airnya dibuang lalu digosok, itu bukan ghuslun tapi mashun itu ya. Maka bahasanya ghuslul wajhi Pak, itu apa? Membasuh wajah. Berarti begitu ngambil air, airnya harus ada di sini, tidak boleh airnya dibuang lalu gosok-gosok. Itu bukan ghuslun tapi apa? Mashun. Terus batasan yang harus dibasuh ketika wudu, mana batasannya? Nah ini sangat penting juga Pak ya. Batasan yang harus dibasuh yaitu mimmana bitis sa'ri ra'si ila muntahaddaqoni, yaitu apa? Dari mulai tempat jadinya rambut ya. Mimmana bitis sa'ri ra'si, mulai dari tempat jadinya rambut, ila muntahaddaqoni, sampai dagu sini Pak. Sampai dagu di sini Pak. Jadi mohon maaf Pak, ketika wudu ininya harus dari sini Pak. Mohon maaf. Tempat jadinya rambut nih di sini. Terus udunaini, terus dagu. Nah, dagu di sini Pak. Leher enggak? Berarti di sini Pak. Sampai dagu. Itu yang harus dibasuh ketika apa? Ketika wudu. Jadi wudu jangan gini Pak. Wudu cuci muka itu bukan wudu ya Pak ya. Tapi apa? Ambil sini tempat jadinya rambut harus kebasuh. Ya, kalau bisa digosok, gosok supaya apa? Supaya kena Pak. Ya. Bagaimana yang jadi masalah? Rambutnya botak nih. Tempat jadi rambutnya di mana? Apalagi gak pernah jadi. Kalau kita kan ada Pak ini ya, tempat mulai jadinya rambut sini. Nih yang botak di mana Pak Hajat nih? Contoh, mohon maaf, yang kepalanya apa tuh? Apa namanya tuh? Kalau bahasa Sunda mas sulahan di sini kan. Ininya botak Pak ya. Ya. Nah itu lihat dari galibnya aja Pak. Lihat dari galibnya. Galib biasanya tempat jadinya rambut di mana? Karena tidak semua orang punya apa Pak? Di sininya kosong nih. Biasa ada kan ya, saking mikirin apa gitu kan, atau saking pinternya, biasanya di sininya botak nih. Nah, kita lihat galibnya. Karena kalau lihat dari mana bitis sa'rinya, tempat jadinya rambut, berarti wudu harus dari sini berarti Pak. Ya kan? Maka lihat aja Pak, lihat galibnya. Kalau galibnya di sini, walaupun palanya botak, berarti lihat galibnya saja. Ya. Nah,
Terus wajibu ghuslu sa'ri an-nabati fil wajhi, dan wajib membasuh bulu yang ada di wajah. Bulu yang ada di wajah seperti apa? Kumis. Terus apa lagi? Jenggot. Itu harus kebasuh, Pak. Terus yang jadi masalah, terkadang ada jenggotnya yang tipis, ada jenggotnya yang tebal. Kalau kita rata-rata tipis, ya, kecuali kalau orang-orang Arab tuh, itu kan itu tebal, Pak. Apakah itu kulitnya harus sampai kebasuh, Pak? Nah, jadi masalah juga. Ya. Nah, di sini jelaskan wajibu ghuslu sa'ri nabati fil wajhi, wajib membasuh sesuatu yang ada di wajah, termasuk bulu, yaitu bulu kumis dan bulu jenggot. Itu wajib harus sampai luar dalamnya, Pak. Nah, tapi di sini ada di keterangan sawaun kana kasipan au khafifan dahiron au batinan illa lihyatil gojirah. Bulu yang ada di mana? Di wajah itu dohir batinnya harus dibasuh. Berarti apa? Dohirnya dibasuh dan sampai ke kulitnya, Pak. Harus sampai ke kulitnya. Ilal lihyatal gojirah, kecuali jenggot yang tebal. Nah, kalau jenggot yang tebal, Pak, gak susah harus sampai ke kulit, cukup dohirnya. Tuh, itulah hebatnya ya, perbedaan pendapat. Memang awalnya tipis, tebal, luarnya, dalamnya harus kebasuh, kecuali lihyah. Lihyah itu jenggot yang tebal sehingga susah, Pak, air harus masuk kemana? Ke kulit. Itu mah gak usah, Pak. Jadi cukup apa? Cukup dohirnya. Tuh, payak pigoslu dohiron pakot. Tuh, kalau apa? Jenggot yang tebal, biasanya kan orang-orang luar dari sini sampai dagu kan penuh, ya. Kalau harus air masuk, repot, Pak. Dikecualikan. Payak pigoslu dohiron pakot, cukup dohirnya. Berarti cukupnya digini, Pak. Gak perlu digosok-gosok. Kecuali mohon maaf yang kumisnya tipis, atau mohon maaf jenggotnya tipis, kira-kira digini gitu kan masuk, Pak, ya, kalau jenggot tipisnya. Tapi kalau jenggot yang tebal, oh itu mah apa? Susah untuk apa? Susah untuk dibasuh. Ya, maka kembali lagi nomor kedua yaitu ghuslu dohiron pakot. Jadi kalau tebal kumisnya cukup dohirnya, tebal jenggotnya cukup dohirnya. Tapi kalau seandainya tipis kumisnya, tipis jenggotnya, itu harus luar, dalamnya harus kebasuh, ya. Itu nomor kedua. Terus nomor ketiga yang termasuk rukun wudu, wasalisu ghuslul yadaini minal kafaini waddaro'aini, yaitu apa? Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, minal kafaini waddaro'aini, ya, sampai apa, Pak? Sikut. Nah, mohon maaf, Pak, kalau wudu ya, ininya harus di sini, Pak, minimal sampai sikut. Ini benjolan ini, Pak, benjolan ini, ya. Dan bahasan juga, Pak, goslun, Pak, goslun bahasanya. Berarti di sini harus ada air, ya. Jangan sampai ya tadi kayak anak-anak airnya dibuang, gosok-gosok, jangan. Tapi goslun, ya, minimal sampai sikut, Pak, minimal sampai sikut, maksimal lebih lah. Jadi jangan sampai wudhu, Pak, mohon maaf begini, Pak, wudhu, ya, kadang-kadang saya suka lihat wudhu segini, Pak, sementara air harus sampai sikut, sementara masih ketutup oleh pakaian, Pak. Gak sah, Pak, wudhunya, ya. Ini sepakat, Pak, karena ini sudah dinas dalam Al-Quran tadi, itu apa? Wa aidiakum ilal marofik, kata Allah kan tadi, wa aidikum ilal marofik,
membasuh kedua tangan ilal marofik, sampai apa? Sampai kedua sikut. Jadi mau gak mau Pak, ini mau wajib harus sampai sikut, minimal, maksimal lebih dari sikut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang kagak punya sikut? Ilal marofi kan sampai sikut. Bagaimana Pak Hajat seandainya ada orang yang tidak punya sikut? Nah di sini dijawab, au qadrahuma in qasoda bi tibari goliban amsaluhu. Tuh bahasanya ya. Jadi qadrahuma, dikira-kira we Pak ya, contoh badannya sama 1,50 m, sikutnya pun insya Allah sama. Kalau tingginya 2 meter, sikutnya pun sama, itu kan. Maka tinggal ngikut yang ada ukurannya seperti apa ya. Atau bisa Pak, dikira-kira bisa in qodoa bi tibari goliban, galibnya aja Pak, sama seperti tadi mana bitis sa'ri, galibnya rambut di sini, tapi terkadang ada yang botak. Jangan ngikutin botaknya, tetap ngikutin ukuran yang biasa. Nah maka dalam sini pun sikut ya, kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki sikut, nah maka apa? Cukup melihat galibnya ya, galibnya seseorang, sikutnya sampai mana. Nah maka disitulah hebatnya apa? Hebatnya ilmu fikih. Bahkan di sini juga dijelaskan wajibu ghuslu minas sya'ri an-nabati alaihima, dan wajib membasuh bulu-bulu atau rambut yang ada di dua tangan. Biasanya kan ada yang berbulu Pak ya. Ada yang berbulu Pak? Ada biasanya tuh, kalau kita ada cuma tipis. Ya kalau orang-orang luar biasanya bulunya tebal. Itu pun sama Pak. Harus apa? Harus kebasuh dohiron au batinan wa in kasura wa tolan. Kalau dalam tangan mau tebal mau tipis, wajib kena apa? Wajib kena air. Dan wa ghuslu sal'atihima wa in tolat. Dan ininya Pak, di sela-sela Pak. Awas di sela-sela nih. Di sela-sela harus juga Pak. Khawatir kita basuh di gini aja. Sementara apa? Sementara di sela-selanya gak kebasuh. Ya. Jadi intinya yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan sampai marofik, sampai kedua sikut. Dan harus hati-hati ketika kita wudhu, jangan sampai ada benda lain yang menghalangi Pak, yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh, biasa kita mau lebaran ngecat ya, kadang ini ya ngecat tuh, terus kita gak sadar Pak, ada sisa cat di sini Pak, ada sisa cat di sini. Kalau cat tembok la'ala shawab itu air bisa masuk ya, tapi yang jadi masalah biasanya cat apa tah? Cat minyak nempel, kira-kira air masuk gak ke dalam kulit Pak? Enggak. Itu hati-hati Pak ya. Jadi anggota wudhu air harus sampai ke kulit, jangan sampai ada yang menghalangi. Atau mohon maaf kayak anak-anak kecil luka pakai hansaplas, wudhu sama hansaplasnya dibasuh gitu kan. Kalau seandainya lukanya kecil, bisa dibuka dulu Pak, bisa dibuka dulu, kecuali memang yang lukanya berat Pak. Ada dalam kitab Al-Bajuri tata cara wudhu yang pakai perban. Boleh nggak? Boleh Pak. Ada dalam kitab Al-Bajuri, sarah dari Fathul Qorib Mujib Takrib, wudhu tapi diperban. Contoh ada yang luka di tangan, parah lukanya Pak, sementara harus wudhu. Bisa wudhunya yaitu hanya dielap, diusap, gak perlu diguyur, karena kalau diguyur repot Pak. Gitu kan? Tapi harus dilap, gak apa-apa, silahkan. Ada di kitab Al-Bajuri, sarah dari kitab Fathul Qorib Mujib atau kitab Takrib ya. Nah maka sekali lagi kami ingatkan, anggota wudhu semuanya harus kena air, termasuk di sini adalah tangan.
Yang pakai batu cincin, kalau bisa wudhu buka dulu Pak. Nah, kayak ini pakai cincin ini, kalau bisa buka dulu Pak. Ya, kenapa? Khawatir, apalagi cincinnya apa Pak? Seret, coba ya, ngetat gitu kan? Kira-kira air masuk gak Pak? Enggak. Ya, hati-hati. Jadi yang pakai batu nih, kalau mau wudhu, mohon maaf buka dulu dah. Khawatir apa? Khawatir air tidak masuk. Ya. Atau juga ada yang lebih hati-hati, yang kukunya panjang. Kukunya panjang terus ada item-item. Itu hati-hati Pak. Ini gak seberapa tapi itu luar biasa Pak. Ya, kukunya panjang. Kan suka ada, kalau bahasa kita matai kuku katanya. Padahal kotoran apa ya? Hitam Pak ya. Hati-hati Pak. Karena apa? Kalau kuku panjang terus ada hitam, kira-kira air nyampe ke kulit gak Pak? Gak. Ya, maka hati-hati Pak. Walaupun itu sedikit tapi itu akan berpengaruh Pak. Karena apa? Karena air tidak mana ta? Air tidak sampai ke dalam kulit. Itu Pak ya. Nah, jadi nomor ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang keempat warabi'u masujujin min jildir ra'si. Nah, yang keempat mashu. Tuh bahasanya apa? Mengusap sebagian kulit yang ada di kepala. Jadi mengusap, kalau di sini bahasanya juz'in min jildin. Jildin itu adalah kulit. Kalau dalam kitab Safina bukan jildin, bahasanya apa? Yaitu mashun juz'in minar roksi. Yaitu apa? Mengusap sebagian rambut. Ada juga yang berpendapat bukan mengusap rambut, tapi mengusap roksun, yaitu apa? Kepala. Nah, kalau kita mah apa? Dua-duanya, rambutnya diusap plus kulitnya diusap. Ya. Bahasanya apa? Min litabid, yaitu apa? Sebagian Pak. Jadi sebagian rambut, gak usah semuanya. Ada juga ulama berpendapat semuanya. Kalau kita biasanya di sini Pak ya. Biasanya di sini Pak ya. Satu. Biasanya di sini. Ada juga yang begini Pak. Tarik ke belakang. Ada, itu kan? Ada lagi gini kan? Tarik ke belakang. Boleh? Boleh, silahkan Pak. Sebagian aja boleh, apalagi semuanya. Itu kan? Ini bahasanya min. Min itu dalam ilmu nahwu itu litabid. Dalam arti sebagian saja, nggak perlu semuanya. Kalau mau semuanya boleh nggak? Silahkan. Nah, bahkan di sini dijelaskan au minasya'ri an-nabati fihi walau ra'su sa'ratin. Tuh. Ada juga au minasya'ri, yaitu rambut Pak. Jadi yang diusap rambut. Kalau tadi jilun berarti kulit. Ada juga di sini yang berpendapat au minasya'ri atau rambut. Walau ra'su sa'ratin, walaupun rambutnya cuma selembar. Rambutnya cuma selembar Pak. Itu kan diusap deh Pak. Rambutnya. Ya. Nah, di sini jelaskan bisuruti alla yamsahu ala tawilil khariz an hadir ra'si. Bagaimana kalau yang kagak punya rambut? Pak, yang kagak punya rambut berarti yang diusap apanya Pak? Palanya Pak yang diusap berarti. Biasa kita di sini kan tadi ada jildun kulit, ada sya'run. Ya, kalau kita dua-duanya, sa'runnya diusap, kulitnya pun diusap. Ya, bagaimana kalau yang nggak punya rambut? Ya berarti sininya Pak, kepalanya. Ya, kepalanya. Nah, itu nomor keempat. Terus nomor kelima, wal khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu apa? Membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki, min kulli rijlin ka'bain, yaitu apa? Mata kaki.
Kata Allah tadi dalam surah Al-Maidah, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, kata Allah dalam Al-Maidah tadi, wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki sampai ka'bain. Ka'bain itu apa? Mata kaki apa ya? Kan ada dua ya Pak ya, kiri dan kanan. Minimal sampai mata kaki Pak. Ya, sampai mata kaki. Dan wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini ar-rijlaini, dan wajib at-takhlilu. At-takhlil itu menyela-nyela asabi'ul yadaini, dengan jari tangan. Ya, itu di sunnahnya Pak. Jadi di sela-sela Pak. Ya, bahkan di sini bahkan hukumnya wajib di sini mah ya. Tapi kita nggak wajib apa ya? Kata sunnah. Bahkan di sini mah berpendapat yajibu, wa yajibu takhlili asabi'i al yadaini wa rizlaini in kana al ma'u. Tuh kan? Jadi wajib Pak, di sela-sela ya. Jadi khawatir kalau nggak di sela-sela ya Pak ya, mohon maaf. Khawatir apa? Ada sela-sela yang tidak apa? Yang tidak kena air. Apalagi mohon maaf, ada yang udah sepuh rapet gitu kan kakinya itu kan. Ada yang udah rapet gitu ya kan, agak susah tuh. Nah maka wayan itu harus di sela-sela, mohon maaf ya Pak. Jadi sampai mata kaki. Minimal sampai mata kaki. Dan asabi ya, takhlilu asabiil yadaini, yaitu apa? Di sela-sela. Itu nomor ke 5 ya. Terakhir, wasadisu tartibul a'dha'i ayyaqdima al-wazhu 'alal yadaini al-yadain 'ala ra'si, yaitu apa? Tertib. Tertib itu apa? Bi ayyaqaddamal wazhi 'ala yadaini. Berarti apa kalau bahasa kita mah tertib itu apa? Berurutan. Tidak boleh apa? Tidak boleh ngacak. Ya, jadi harus berurutan mulai dari wajah, tangan, rambut, dan kaki. Nah itu tidak boleh apa? Tidak boleh ngacak. Bahkan dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim halaman 125 hadis ke 226. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patawaddo pagosala kapaihi salah samarrotin. Tuh ini pelengkap Pak ya, pelengkap kata Rasulullah. Tata cara wudhu selain dari rukun yang tadi, yang pertama kata Rasulullah, pagosala kapaihi salah samarrotin. Pertama apa dulu Pak? Cuci tangan. Ya ini harus Pak ya. Jadi kafaihi salah samarrotin kata Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim, apa? Tangan basuh berapa kali? 3 kali. Setelah 3 kali dibasuh, summa madbagho wastansaro, kumur-kumur. Madmadoh itu apa? Kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, wastansaro, yaitu apa? Hidung Pak. Apa? Bukan digitu itu apa namanya Pak? Kalau bahasa Sunda mah diingsrek. Kalau kita apa Pak? Disedot. Kalau gitu kan. Ya, kita lanjut kembali bahwa tadi sudah beres Bapak Ibu ya menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Maka rukun yang tadi dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim halaman 125 hadis ke 226. Kata Rasulullah, tata cara wudhu yang pertama paghosala kafai salah samarrotin, cuci tangan sebanyak 3 kali kiri dan kanan, summa madmadho, terus kumur. Setelah kumur wastansara, yaitu apa? Menghirup air ya, tapi jangan disedot ke dalam ya. Tapi itu tidak termasuk rukun, tapi itu masuknya ke sunnah. Nah, apa yang rukunnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ghasala wajhuhu salah samar rotin, yaitu membasuh wajah tadi sebanyak berapa kali? Salah samar rotin, 3 kali Pak ya. Jadi rukun tadi membasuh wajah salah samar rotin 3 kali,
summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salah samaratin, terus membasuh tangan yang kanan sampai sikut sebanyak 3 kali. Jadi tangan kanan dulu Pak ya, berapa kali? 3 kali. Terus kata Rasulullah, summa ghasala yadahul yusra misla dalik, lalu tangan yang kiri sampai mana? Sampai mirfaqaini, sama di sini ya. Nah, setelah tangan kata Rasulullah, summa mashu ra'sahu, yaitu apa? Rambut. Ya. Terus biasanya kita sebelum rambut apa dulu tuh? Kuping apa rambut? Rambut ya. Nah, setelah rambut lalu apa kita? Kuping ya. Itu sunnah Pak. Itu sunnah, tidak termasuk rukun. Karena di sini kata Rasulullah, summa mashu ra'suhu, setelah rambut, summa ghasala rizlahul yumna ilal ka'baini salah samaratin, langsung ke kaki yang kanan sebanyak berapa kali? 3 kali. Summa ghasala yusra, lalu yang kiri berapa kali? 3 kali. Terus summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u nahwa wudu'i hada, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hada summa qama faraka rakaataini la yuhaddisu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dandi. Setelah wudu, beres wudu, masuk masjid, disunnahkan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dandi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau wudunya benar. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya malam ini membahas tentang rukun-rukun wudu. Rukun wudu jumlahnya ada 6. 1 membaca niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai sikut, 4 mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam yaitu tertib. Dalilnya yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil hadisnya yaitu dalam kitab Sahih Muslim halaman 125 hadis ke-226 dan juga Sahih Muslim hadis ke-235. Alhamdulillah. Jadi sekarang mah udah jelas Pak ya dalilnya Pak ya. Mudah-mudahan wudu selama ini mudah-mudahan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk memperbaiki amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salahnya kesalahan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.